Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Berantian Baradiska dan saya Nela Solihah. Kami akan presentasikan memaparkan yang dinamakan strategi pemasaran pendidikan. Akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pemasaran pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan itu ada 3. Yang pertama, strategi pemasaran secara langsung. Strategi pemasaran secara langsung yaitu strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media, baik itu media cetak, media elektronik maupun media massa. Strategi pemasaran secara langsung merupakan suatu strategi pemasaran yang ingin menciptakan hubungan antara pemasar dengan pelanggan serta ingin mengetahui respon secara langsung dari pelanggan, misalnya melalui website sekolah, majalah sekolah, maupun dengan sosialisasi dari ikatan alumni sekolah maupun pihak sekolah. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran secara tidak langsung. Strategi pemasaran secara tidak langsung adalah strategi yang dilakukan dengan mengadakan atau ikut serta dalam sebuah acara atau event melalui aplikasi Zoom maupun Google Meet. Strategi tidak langsung dilakukan seiring dengan terlaksananya berbagai event baik sifatnya lokal maupun internasional. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran diferensiasi. Strategi pemasaran diferensiasi adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan menonjolkan perbedaan yang dimiliki dari keunggulan sekolah lain. Dalam strategi ini, sekolah berusaha menjadi unik dengan menonjolkan keunggulan sekolah sebagai strategi bersaing untuk menarik hati pelanggan, yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Pada dasarnya, strategi karakteristik dan pembedaan atau diferensiasi ini produk nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Diferensiasi merupakan salah satu dari 3 langkah strategi pemasaran untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, yaitu yang pertama adalah diferensiasi sebagai strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Yang kedua, keunggulan biaya adalah strategi mengefiesienkan seluruh biaya produk sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa dijual lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Kemudian yang ketiga, fokus adalah strategi menggarap satu target market khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk atau jasa pendidikan yang mempunyai karakteristik khusus. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi pemasaran pendidikan. Nah, strategi pemasaran langsung. Yang pertama, kelebihannya apa? Yang pertama, adanya interaksi secara langsung antara pelanggan dan pemasar. Artinya, pemasar dapat secara maksimal berempati kepada calon pelanggan supaya dapat menarik atau memikat hati para pelanggan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, pemasar akan mengetahui secara langsung respon dari pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya keterbatasan ruang dan waktu. Nah, strategi yang kedua apa? Strategi pemasaran diferensiasi. Nah, kelebihannya apa? 1. Mendapatkan pelanggan yang loyal, alias setia. Nah, strategi diferensiasi ini akan membuat suatu produk, barang atau jasa akan lebih mudah diingat oleh pelanggan. Nah, kekurangannya ada 4. Yang pertama, tidak menjamin keberhasilan terhadap target yang ditentukan. Kedua, keunikan yang dimiliki lembaga tidak lama akan ditiru oleh lembaga lain. Yang ketiga, membutuhkan usaha yang ekstra untuk melakukan strategi diferensiasi. Nah, yang keempat, membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, selanjutnya, memilih strategi pemasaran pendidikan yang paling efektif dan efisien. Nah, itu ada 7. Yang pertama, produk jasa pendidikan. Yang kedua, harga jasa pendidikan. Yang ketiga, saluran distribusi jasa. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, promosi jasa pendidikan. Yang keenam, bukti fisik. Yang ketujuh, proses. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.